Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Khairina dari kelas PAI 6A Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Di sini saya akan mengumpulkan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis dan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Hanafi MA. Di sini saya akan mengumpulkan tugas video yang bertemakan tentang apa makna dari ayat Al-Quran. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang Quran surat At-Toha ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haq wa la ta'jal bil Qur'an min qabli an yaqda ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma, yang artinya, maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Quran surat At-Toha ayat 114. Maknanya, kata zidni, tambahkanlah, menunjukkan bahwa ilmu tidak ada batasnya. Seorang manusia, bahkan Nabi sekalipun, tetap memerlukan penambahan ilmu secara terus-menerus. Ini menjadi dasar bahwa dalam Islam belajar tidak mengenal usia maupun waktu. Hal ini mengisyaratkan kepada umat Islam bahwa tidak ada batas bagi seorang dalam menuntut ilmu. Bahkan Nabi pun diperintahkan untuk terus belajar. Maka apalagi kita sebagai manusia biasa. Di sinilah Islam menunjukkan bahwa pendidikan dan pandangan wahyu adalah proses seumur hidup, bukan berhenti di jenjang atau ijazah tertentu saja. Ilmu bukanlah tujuan yang dicapai sekali waktu, tetapi jalan panjang yang ditembus secara terus-menerus panjang hayat. Doa ini juga menanamkan kesadaran spiritual yang sangat tinggi. Dalam dunia modern, kita sering memahami ilmu sebagai hasil dari kecerdasan, kerja keras, dan proses belajar mandiri. Namun dalam pandangan Islam, ilmu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh belajar, membaca, dan berpikir, tapi keberhasilan dalam memperoleh ilmu pemahaman yang mendalam dan kemampuan mengamalkannya, semuanya tetap tergantung pada kehendak dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dalam proses pendidikan, seorang pelajar seharusnya tidak hanya mengandalkan dirinya sendiri, melainkan juga memperkuat doa, niat, dan hubungan rohanianya kepada sang pemberi ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks pendidikan Islam, ayat ini menjadi dasar pengembangan sikap rendah hati dalam menuntut ilmu. Meskipun seseorang telah memberi ilmu tinggi, memperoleh gelar, atau menjadi guru besar sekalipun, ia tetap harus berasa bahwa ilmunya belum seberapa. Ayat ini melatih setiap insan berilmu agar tidak sombong atau merasa cukup dengan apa yang sudah dipelajari. Justru semakin tinggi ilmu seseorang, semestinya semakin besar pula rasanya haus akan ilmu-ilmu lain, dan semakin dalam rasa tawadu atau kerendahan hatinya di hadapan Allah dan sesama manusia. Selain itu, ayat ini juga menyeratkan bahwa ilmu yang dimaksud bukan semata-mata pengetahuan duniawi atau aspek teknis dari kehidupan. Ketika Allah menyuruh Nabi untuk memohon tambahan ilmu, itu termasuk ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang mendekatkan seseorang kepada kebenaran, memperbaiki akhlaknya, dan menjadikan yang lebih mengenal Allah dan ciptaannya. Oleh karena itu, pendidikan dalam Islam selalu menekankan keterpaduan antara ilmu syar'i dan ilmu duniawi, antara kognisi dan spiritualitas. Pendidikan tidak hanya mengisi akal, tapi juga menyinari hati dan membentuk karakter. Ayat ini juga sangat relevan dengan semangat zaman modern yang menuntut manusia untuk terus belajar, beradaptasi, dan mengembangkan diri. Dalam dunia yang berubah cepat, kemampuan untuk belajar secara berkelanjutan bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Maka Quran surat At-Toha ayat 114 menjadi landasan spiritual yang kuat untuk mendorong kita untuk semangat belajar yang konsisten dan penuh keikhlasan. Ia mengingatkan kita bahwa belajar bukan sekedar mengejar nilai atau gelar, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri, dan memberi manfaat kepada sesama manusia. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.